Ruang lingkup dan kerangka konseptual sistem pengendalian manajemen. Konsep-konsep dasar pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian. Menurut Soekarno, pengendalian secara umum dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan manajemen agar pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan berjalan dengan lancar. Sistem pengendalian manajemen ini terbagi menjadi 4 elemen. Yang pertama, detektor atau sensor, yakni upaya pencarian informasi untuk mengidentifikasi aktivitas yang terjadi dalam proses yang dikendalikan. Yang kedua, asesor atau selektor, yaitu mereka bertugas untuk membandingkan kejadian yang aktual dengan beberapa standar atau harapan yang seharusnya atau diharapkan terjadi. Yang ketiga yaitu efektor, yaitu pengubah perilaku pihak asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan tindakan perubahan tersebut yang tentunya untuk perubahan ke arah perbaikan. Yang keempat, jaringan komunikasi atau komunikator, yaitu sosialisasi kebijakan dalam pengendalian yang ingin diterapkan seperti meneruskan informasi detektor ke asesor, dari asesor ke efektor. Yang kedua, materi yang kedua itu manajemen. Manajemen merancang suatu sistem pengendalian untuk menjaga perilaku pegawai demi kepentingan pegawai dan organisasi. Sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi yang telah dipilih untuk mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Peran manajemen dalam sistem pengendalian manajemen ini, yang pertama, merencanakan yang harus dilakukan oleh organisasi. Seorang controller memiliki akses informasi sumber daya organisasi dengan memahami visi dan misi organisasi serta tujuan dan sasarannya. Yang kedua, mengkoordinasi aktivitas organisasi. Ketika sasaran organisasi tercapai, maka tujuan organisasi akan dapat diraih. Pada akhirnya, tujuan tersebut merupakan turunan dari misi organisasi. Yang ketiga, mengevaluasi program atau aktivitas. Salah satu peran pengendalian manajemen adalah mengukur kinerja individu atau unit bisnis departemen. Yang keempat, mengkomunikasikan informasi. Karena controller memiliki informasi strategi, maka controller memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada manajer tingkat atas maupun tingkat bawah. Yang keempat, mempengaruhi perilaku individu sesuai dengan definisi pengendalian manajemen, yaitu secara singkat memastikan individu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi mereka. Maka mekanisme pengendalian manajemen digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu. Adapun tujuan dari sistem pengendalian manajemen yaitu yang pertama, SPM ini bertujuan untuk mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi dengan jelas kepada seluruh jenjang dalam organisasi atau entitas. Jika pengendalian dapat diterapkan dengan efektif, maka akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan bersaingnya organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu manfaat dari diterapkannya SPM secara garis besar adalah mampu mengelola organisasi sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen ini bermanfaat untuk mengontrol organisasi. Manajemen akan mengkoordinasi dan memastikan bahwa sumber daya organisasi berjalan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, masalah dalam sistem pengendalian manajemen. Ada 3 masalah utama dalam penyebab terjadinya sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu tidak tahu. Masalah tidak tahu akan muncul jika anggota organisasi pada dasarnya tidak memahami apa yang sebenarnya diharapkan oleh badan usaha untuk mereka lakukan. Seringkali ini muncul karena kurangnya komunikasi efektif dari pimpinan badan usaha kepada para karyawan atau kurangnya pemahaman karyawan itu sendiri terhadap substansi pekerjaannya. Yang kedua, tidak mau. Masalah ini muncul jika anggota organisasi tidak memiliki motivasi untuk berbuat yang terbaik atau justru termotivasi untuk melakukan sesuatu yang merugikan atau membahayakan organisasinya. Yang ketiga, tidak mampu.
Masalah ini bisa muncul jika anggota organisasi ditugaskan untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab masalah ini, seperti penempatan orang yang tidak sesuai, kurangnya program pengembangan diri yang disediakan, atau adanya perubahan lingkungan yang belum dapat diantisipasi baik oleh organisasi maupun oleh individu yang bersangkutan.